Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan pembahasan ringkasan materi tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Diawali dari materi posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Kita lanjutkan tentang materi medan magnet, di mana medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita masih melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Selanjutnya yaitu materi tentang mengidentifikasi ciri-ciri embalase, di mana embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Adapun tujuan penggunaan embalase yaitu melindungi produk agar tidak rusak, menarik perhatian pembeli, membuat produk lebih menarik, dan memberikan informasi tentang produk. Selanjutnya yaitu manfaat berwirausaha sejak kecil. Manfaatnya yaitu melatih jiwa wirausaha sejak kecil, mengembangkan kreativitas yang dimiliki, melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang layak untuk dijual kembali, mengasah potensi yang dimiliki, serta meningkatkan persatuan dengan keluarga. Kita lanjutkan tentang cara membuat magnet. Membuat magnet dengan gosokan yaitu dengan membuat magnet dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Selanjutnya tentang membuat magnet dengan cara induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan dengan magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet, paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet, paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Selanjutnya tentang mengisi formulir lembar jawab komputer atau LJK. Lembar jawab komputer digunakan ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Selanjutnya dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Yang pertama petunjuk, yang kedua nama peserta ujian, yang ketiga nomor peserta ujian, yang keempat tanggal lahir peserta ujian, yang kelima nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan juga pilihan ganda untuk jawaban. Selanjutnya materi tentang buklet, di mana buklet adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Buklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang disatukan menjadi bentuk buku.
Buklet bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Isi buklet biasanya berupa informasi tentang produk, misalnya buklet makanan berisi deskripsi atau cara menyajikan makanan. Selanjutnya tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh masyarakat ekonomi ASEAN, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya kerjasama dalam memajukan sebuah wirausaha. Wirausaha yang dilakukan secara bersama-sama biasanya dikelola oleh 2 orang atau lebih. Para pemilik bekerja sama mengelola usaha tersebut hingga menjadi maju. Dengan kerjasama, para pemilik akan semakin mudah untuk mengelola dan mengembangkan usaha. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan materi tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.